Kita semua tidak perlu bersumpah, maka itulah bedanya. Kalau Romo mendampingi pelantikan para pejabat, kalau untuk orang Kristen tidak mengucapkan sumpah, tapi janji. Itu beda. Sumpah itu menghadirkan yang ilahi sebagai saksi. Itu berat konsekuensinya. Yaitu pagi hari ini kita karena di hadapan Tuhan bersama, mari kita syukuri hidup sebagai putra-putri Maria yang dicintai Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Selamat pagi para saudara-saudari. Selamat pesta paroki hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh gereja merayakan hari yang berarti, yang bermakna dalam hidup kita, khususnya bagi paroki kita. Karena paroki ini di bawah perlindungan hati tersuci Santa Peran Maria. Liturgi gereja sudah mengaturnya banyak waktu panjang, dan kita menentukan hari ini tentu dengan niat yang baik semua, yaitu mempersembahkan ini, paroki ini dalam perlindungan Bunda Maria. Karena itu mari kita bersyukur hari ini, walaupun dalam situasi pandemi, pagi ini Anda sebagian dari umat paroki hadir untuk bersama dan bersyukur sebagai warga paroki. Mari kita sekarang bersama mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui juga segala kelemahan, kelalaian kita, di antara kita, relasi kita yang kurang baik. Mari kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau mengendaki melahirkan kelahiran baru dalam ciptaan-Mu dengan perantaraan Yesus Adam baru. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Karena paroki ini dipersembahkan dalam perlindungan Santa Peran Maria, hati yang tersuci. Kami mohon, semoga nafas kehidupan bersama Bunda Maria menjiwai kami dalam pengabdian agar kami menyerupai Dia, yaitu Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Romo dan Suster yang terkasih, bagaimana sebenarnya memilih hari pesta paroki itu? Kita merayakan, mau mengambil hari pemberkatan gerejanya, atau yang bagaimana? Seturut kebiasaan dalam gereja Katolik. Paroki itu tidak serta-merta lengkap ketika diresmikan jadi paroki. Belum ada gerejanya, tapi sudah ada umatnya. Maka untuk menentukan kapan suatu paroki itu dihitung menjadi suatu paroki, itu ada pada buku baptisan yang pertama kali diadakan. Itulah gereja setempat. Karena dengan diadakan baptisan yang pertama, buku itu menandai bahwa itu dipersiapkan menjadi paroki. Dan paroki ini mengalami proses kuasi paroki. Itu artinya pemisahan administrasi data-data umat dari
Paroki Santo Yusuf Jember menjadi paroki yang kita beri nama ini. Hari ini kita peringati. Gereja sudah mendahului kehadiran kita sebagai umat paroki. Karena itu kami bicara bersama dengan Romo Paroki untuk membicarakan apa yang baik, supaya umat juga mulai membiasakan, mumpung masih muda sekali. Karena kalau dihitung pemberkatan ini, berarti paroki itu baru 2 tahun. Karena tanggal 31 Maret 2019. Padahal ada namanya kuasi. Maka dihitung mundur sesuai dengan catatan buku yang pertama. Itu kalau menghitung umurnya. Umur paroki itu dihitung dari kebiasaan gereja, yaitu dengan buku baptis. Kita masih bersyukur, ya. Saya di Batu umur sudah 86 tahun paroki. Juga harus melihat ini, meskipun gerejanya juga sudah ada 2. Gereja yang pertama sudah tidak dipakai lagi sekarang, menjadi gedung serbaguna, tapi yang dipakai menjadi gembala yang baik, bisa berubah. Tetapi paroki tidak bisa dirubah. Karena itu para saudara-saudara yang kasih, hari ini kami bersama dengan Romo Anton, mari kita membiasakan umat yang paling gampang hari paroki kita jadikan saja pada saat pesta hati yang tersuci Santa Peran Maria. Mengapa? Karena kalau dihitung nanti pemberkatan gerejanya itu selalu jatuhnya bulan puasa dan itu mendekati pekan suci. Tidak pas. Kalau umat sebagai umat mau merayakan kegembiraan dan sebagainya, untung kita masih dicegah tidak pesta-pesta pada masa pandemi ini. Tapi hari ini, pagi ini umat hadir. Karena itu tidak perlu kita mengatakan kita bersumpah, tidak usah. Ya, hari ini ya. Tapi mari dalam pengalaman, ya bukan saya, tapi pengalaman hidup sebagai imam juga pernah mempersiapkan kuasi paroki, karena resmi harus ditunjuk. Meskipun itu sudah umurnya 75 tahun itu, tapi bagaimana memisahkan satu paroki dan harus memisahkan data-data. Karena itu mari kita bersyukur masih umur pendek, kita mencoba membiasakan pas bulan yang baik. Meskipun sekarang ini hitungannya ya sudah enak, longgar, tetapi mari kita bersyukur terlebih pada perlindungan Bunda Maria. Katakanlah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ini artinya apa? Mari kita bersyukur karena kita telah diberkati dengan perantaraan Bunda Maria yang kita rayakan bersama. Semoga dengan ini kita semua tidak perlu bersumpah sekali lagi ya. Meskipun Yesus diingatkan jangan bersumpah. Maka itulah bedanya. Kalau Romo mendampingi pelantikan para pejabat, kalau untuk orang Kristen tidak mengucapkan sumpah, tapi janji. Itu beda. Sumpah itu menghadirkan yang ilahi sebagai saksi. Itu berat konsekuensinya. Yaitu pagi hari ini kita karena di hadapan Tuhan bersama, mari kita syukuri. Mari kita lakukan sebagai putra-putri Maria dalam paroki ini. Dapat kita wujud nyatakan di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam paroki, bagaimana kita hidup sebagai putra-putri Maria yang dicintai Tuhan. Tuhan memberkati. Katakan saja ya atau tidak. Tambahannya datang dari si jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon diberi keberanian untuk menjawab sabdamu seperti Bunda Maria. Ya, aku ini hamba Tuhan.
Karena itu Tuhan, ajarlah kami umat-Mu khususnya dalam paroki kami ini bersatu padu dalam memuji dan memuliakan Dikau dan mewartakan kebaikan-Mu dalam keluarga, dalam lingkup paroki kami sebagai ungkapan kegembiraan bersama. Semoga hidup kami pun mewartakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga keluarga, komunitas, kegiatan dan paroki kita senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur kita bersama hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.